Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rizky Nurdilah dari program studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang akan menyampaikan speech mengenai kebijakan penangkapan ikan terukur dalam pengelolaan perikanan tangkap. Sebelum itu, tentu kita sudah mengetahui bahwa Indonesia ialah negara yang sangat kaya akan potensi maritim dengan 2/3 bagiannya merupakan wilayah perairan. Dengan menjadi negara yang memiliki garis pantai terpanjang, maka tidak heran jika Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 3.000 spesies ikan yang berbeda. Nah, dari sana banyak orang yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi nelayan laut. Terbukti dari data statistik yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020, mereka menunjukkan bahwa ada 2.300.000 orang yang bermata pencaharian sebagai nelayan laut. Namun dengan demikian ternyata masih banyak sekali eksploitasi perairan di Indonesia, khususnya seperti overfishing dan juga penangkapan dengan menggunakan bahan peledak. Sebenarnya pada tahun 2011, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sudah menetapkan keputusan mengenai batas penangkapan ikan yang diperbolehkan atau maximum sustainable yield sebesar 80% dari total potensi lestari. Nah, potensi lestari ini merupakan besaran penangkapan ikan yang masih memberi kesempatan bagi ikan untuk melakukan regenerasi sehingga tidak mengurangi populasinya. Namun pada tahun yang sama tercatat pula ada 82% penangkapan ikan yang dimana jumlah tersebut tentunya sudah melebihi batas yang ditentukan tadi. Dan angka 82% ini juga belum termasuk dengan tangkapan ilegal yang ditaksir mencapai 25% dari total potensi lestari. Sehingga apabila diakumulasikan, maka jumlah penangkapan ikan di Indonesia mencapai 107%. Maka dari itu, untuk menjaga kelestarian ikan dan sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, maka dibentuklah kebijakan penangkapan ikan terukur yang hingga kini masih dalam tahap uji coba. Kebijakan penangkapan ikan terukur ini nantinya akan dilakukan dengan basis output control, di mana sebelumnya masih dilakukan dengan basis input control. Dengan output control ini, pembatasan nantinya akan dilakukan dari jumlah dan jenis ikan yang ditangkap dengan didasarkan pada kuota, kapal juga alat tangkap, waktu penangkapan, serta pelabuhan pendaratan. Pembatasan dengan menggunakan kuota ini dipilih sebagai upaya untuk mengurangi eksploitasi sumber daya secara berlebihan, mengingat angka penangkapan ikan sudah melebihi batas yang ditentukan tadi. Nah, sistem kuota ini diterapkan dengan pembagian kuota untuk nelayan lokal, kuota bukan untuk tujuan komersial seperti litbang, diklat, kesenangan dan wisata, dan juga kuota untuk industri. Kebijakan ini juga memiliki beberapa keunggulan, diantaranya menjaga stok ikan dan kesehatan laut. Pelaku usaha dapat menentukan jumlah kapal yang optimum untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Terjadinya pemerataan ekonomi daerah karena pelabuhan pendaratan yang disesuaikan dengan wilayah penangkapan, menciptakan lapangan pekerjaan karena anak buah kapal yang digunakan berasal dari warga lokal, dan juga meningkatkan PNBP. Nah, adanya kebijakan ini merupakan langkah yang tepat untuk menjaga potensi lestari kelautan dan perikanan Indonesia, di mana sebelumnya terjadi eksploitasi yang berlebihan. Kekayaan hayati perairan Indonesia membutuhkan regulasi yang dapat menjamin pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, agar tata kelola perikanan ini lebih seimbang. Selain itu, dengan dibentuknya kebijakan penangkapan ikan terukur ini, maka akan menciptakan pemerataan ekonomi, kesejahteraan nelayan, hingga meningkatkan daya saing hasil laut. Sumber daya perikanan Indonesia merupakan sumber daya milik kita bersama, sehingga menjadi tanggung jawab kita pula untuk ikut menjaganya tetap lestari. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.